Ya, pertama ya, ini saya cukup menyayangkan ada istilah luka pengasuhan. Sayang sekali istilah itu keluar ya. Lebih sayang lagi ketika istilah itu salah digunakan. Iya. Gitu. Salahnya gimana? Pertama, kita sebagai orang dewasa nih. Kemudian ketika ada masalah dengan diri kita, mudah tuh orang mengatakan ini karena luka pengasuhan. Siapa dong yang disalahkan? Bapak Tua. ibu kita. Ayo, apa ini tidak akan menjerumuskan kita pada kedurhakaan nanti pada orang tua kita? Kenapa kita mengatakan ini luka pengasuhan seolah-olah luka yang tidak pernah bisa sembuh? Dosa besar apa yang dilakukan oleh bapak ibu kita? Bahkan kekufuran saja, kekufuran nih, itu tidak ada bekasnya ketika kita sudah berislam. Apalagi sekedar orang tua dulu memperlakukan kita nggak baik, gitu. Yang menurut kita, yang menurut kita. Nah, jadi istilah luka pengasuhan itu saya terus terang kurang begitu sepakat ya. Karena itu akan blaming kepada yang namanya orang tua. Kalau terpaksa menggunakan istilah itu, maka itu memang lebih digunakan hati-hati apa kehati-hatian orang tua, jangan sampai menimbulkan bekas yang buruk kepada anaknya. Itu lebih kepada kitanya, bukan kepada orang Anak, tua, bukan. bukan pada orang tua kita. Nah, jadi yang namanya orang tua secara umum ya, bisa jadi dia memang mendidik kita itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah parenting yang ada pada hari ini. Tapi mereka mendidik kita itu adalah dengan pengetahuan mereka yang mungkin terbatas loh. Tapi niat mereka tuh baik. Yang mereka melihat mungkin ketika mendidik anak dengan cara mereka, itu adalah dulu cara orang tua mereka. Gitu. Nah, apakah salah orang tua begitu? Enggak. Jadi kita ketika sudah dewasa, enggak. Orang tua kita itu sudah melakukan yang terbaik. Nah, sekarang kita merasa ada masalah psikis misalnya, masalah kejiwaan, masalah mentalitas, masalah emosional yang mungkin tidak ideal. Jangan itu karena pengasuhan, enggak. Karena banyak faktor yang membentuk kita. Bisa karena orang tua kita, bisa juga karena tetangga Lingkungan. kita, bisa karena lingkungan, bisa karena teman, bisa Sahabat karena rumah guru, juga bisa. bisa karena peristiwa yang dahsyat ya, yang mengubah kita, bisa juga karena kesalahan diri kita sendiri. Jadi banyak faktor yang membuat diri kita itu mungkin punya masalah. Jadi bukan semata-mata karena orang tua. Nah, jadi ketika kita sudah dewasa nih, kemudian kita merasakan masalah. Tinggal kita lihat sekarang masalah kita itu apa. Jangan dilihat sebabnya itu selalu ke orang tua. Enggak, pasti faktornya banyak. Karena ini masalah itu ini jadi panjang ceritanya nih. Iya. Ini masalah itu adalah yang terjadi pada manusia itu terkategori masalah kompleks. Satu kejadian itu bisa karena banyak penyebab. Itu namanya masalah kompleks ya. Jadi bukan sebab hanya satu. Penyebabnya itu bisa banyak. Itu pada manusia begitu. Nah, lebih baik kita sekarang fokus pada diri kita. Apa yang kurang pada diri kita? Misalnya nih, aku kok ngomongnya kasar, Berarti harus berubah harus bagaimana berubah. komunikasinya jadi Nah, menjadi lebih baik gitu. bukan karena bapak ibu dulu ngomongnya kasar gitu. Nah, jangan-jangan tidak hanya bapak ibu kita, tetangga kita mungkin, teman-teman kita, atau memang kita hidup dalam lingkungan yang memang Bosan. kata-katanya keras misalnya, kata-katanya kasar segala macam. Nah, berarti sekarang kita agendanya adalah bagaimana merubah diri kita untuk bisa berkata-kata dengan baik. Kita kok nggak rajin ibadah? Bukan karena bapak ibu kita Nggak nyalahin karena nggak pernah diajarin sama diajarin. orang tuaku. Nah, tapi Orang lebih, tuaku suka nah, marah-marah nih, yang sering terjadi kadang gini, Bi, hmm, nambahnya. Jadi sering gini, lah gitu ya. Umi, orang tua saya tuh suka marah-marah, yang kemudian sekarang tuh kayaknya itu jadinya saya tuh kepikiran, dan sekarang tuh akhirnya saya tuh jadi sering marah sama anak saya karena kayaknya tuh saya tuh kayak udah tercuning lah bahasa ini. Kayaknya tuh saya tuh tersetel ibu saya dulu, bapak saya dulu suka marah, jadi akhirnya saya jadi sama anak-anak saya suka marah-marah gitu. Atau ada orang yang sering apa mukul anak karena dulu tuh dia sering dipukuli sama orang tuanya. Nah, ini menyalahkan
Jadi dia mengalami luka pengasuhan gitu ya, yang kemudian akibatnya dia sekarang seperti itu gitu. Akhirnya masih kebayang kesalahan orang tua zaman dulu. Itu ada yang seperti itu. Nah, itu apa namanya? eh, Tidak bisa seperti itu. Yang tadi Abi sampaikan, kita tuh fokusnya sekarang pada diri kita. Kalau kita ada kesalahan, maka kita memperbaiki kesalahan kita tanpa harus melihat apakah dulu penyebabnya orang tua kita, gitu. Nah, adapun kewajiban kita kepada orang tua kita itu birrul walidain, itu yang kemudian seringkali terlupakan. Seringkali ini ya tadi kita tuh agak agak kurang setuju dengan istilah luka pengasuhan, karena kadang-kadang dengan alasan luka pengasuhan akhirnya menyebabkan seorang anak bermusuhan dengan orang Ya, tuanya, ibunya maupun bapaknya. Padahal kita itu punya kewajiban birrul walidain kepada orang tua kita gitu ya. Ya tadi Abi bilang, zaman dulu aja kayak zaman sahabat-sahabat itu orang tuanya kayak apa sih yang didiknya? Mereka didiknya tuh kafir gitu, mereka tuh didiknya nyembah patung dan sebagainya gitu, nggak ada yang pendidikannya itu pendidikan baik, itu hampir nggak ada gitu. Tapi mereka nggak dendam kepada orang tuanya, nggak benci kepada orang tuanya, nggak benci kepada orang tuanya gitu ya. Ya sudah dilakukan aja mereka kepada orang tuanya, tetap melakukan sebagaimana kewajiban anak kepada orang tua di dalam Islam seperti apa. Adapun ketika kita masih ada kebencian dan sebagainya, kita hilangkan gitu. Itu orang tua kita. Mereka mendidik kita dengan informasi terbatas yang mereka miliki. Bisa zaman dulu nggak ada parenting gitu ya, atau kadang-kadang menyadari, oh iya ya, dulu kok orang tuaku nggak nyekolahkan aku di sekolah Islam gitu, mungkin kayak gitu ya. Dulu orang tuaku tuh nggak pernah ngajari aku ngaji, sehingga aku nggak ngerti, nggak paham gitu. Jadi orang tuaku tuh jadi kayak gitu-gitu terus, akhirnya nyalahin orang tua. Jadi sudah stop gitu, apapun yang dilakukan orang tua dulu, stop, sudah. Seburuk-buruk mereka, mereka tuh yang telah melahirkan kita, mereka yang membesarkan kita gitu ya. Nah, kemudian tugas kita sebagai seorang anak adalah birrul walidain gitu. Tadi udah berusaha memaafkan sebenarnya, tapi hmm, ingat lagi, maka kembali berdoa pada Allah, minta ya Allah, Allah untuk membantu itu gitu ya. hmm. Dan kita harus berpikir positif kepada kedua orang tua kita gitu. Nah, itu yang kemudian harapan kita dengan perbuatan baik kita kepada orang tua kita itu, nanti anak-anak kita itu juga akan mencontoh. Oh, ayahku, bundaku sikapnya kepada nenek dan kakek baik banget. Padahal kakek nenekku itu kayaknya kok orangnya galak, mungkin gitu ya. Kalau aku lihat kakek nenekku itu ngomongnya asal, masih suka marahin ayah bunda dan sebagainya mungkin gitu ya. Tapi kok ayah bundaku sabar menghadapi orang tua, kemudian kok baik sikapnya. Nah, kemudian anaknya melihat. Ketika anaknya melihat, sikap si anak ini pun akan baik. Seperti halnya sikap kita kepada orang tua kita. Tapi ketika sikap kita itu ada dendam, masih ada kebencian, masih nggak hilang-hilang gitu ya. Itu nanti ketika kita melakukan kesalahan pada anak kita, yang namanya manusia kan, kita walaupun kita nggak berharap, tapi bisa jadi kita nggak sengaja melakukan kesalahan. Nanti anaknya akhirnya juga seperti itu gitu. Nyalahin orang tua nggak habis-habisnya gitu. Nah, jadi kalau sudah berusaha untuk menghilangkan, kalau ada terus, berdoalah, minta kepada Allah gitu ya. Minta kepada Allah untuk diberikan petunjuk, minta kepada Allah dimudahkan untuk melupakan semua itu, tapi jangan pernah berpikir ada luka pengasuhan gitu. Jadi berpikirnya pokoknya ya dulu ada kesalahan orang tuaku, ada keterbatasan yang beliau miliki dalam mendidik kami, atau mungkin orang tuanya dulu pernah mukul atau menghajar, ya mungkin itu karena mereka nggak paham Islam, mereka nggak paham eh, parenting gitu ya. Ya. Maka justru kita yang harus kasihan pada saat kita nggak akan rela di akhirat nanti orang tua kita itu mendapatkan azab dari Allah gitu. Jadi kita harus pikirkan bagaimana agar orang tua kita itu dimaafkan sama Allah atas kesalahan yang mereka itu juga nggak ngerti gitu. Mungkin dulu telah, kan karena mereka kan akan diminta pertanggungjawaban kan atas apa yang mereka didikkan kepada kita gitu ya. Kok orang tuaku nggak ngajari ya dulu sholat, nggak ngajari nutup aurat seperti itu. Itu kan mereka nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Tapi yang kita lakukan apa? Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil gitu.
kita tetap berdoa, mohonkan ampun kepada Allah atas kesalahan orang tua kita gitu. Sehingga akhirnya kita bisa memaafkan ketika kita ingat Allah, eee, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa orang tua kita, insya Allah kita akan dimudahkan. Jadi prinsipnya begini sekarang, terkait masalah bagaimana mengubah diri kita ya. Ada satu prinsip yang menurut saya baik sekali nih, saya masih ingat sampai sekarang. Kita itu bukan produk masa lalu kita. Kita itu bukan produk orang tua kita. Kita bukan produk pengalaman buruk bagi kita. Kita tuh bukan produk dari lingkungan. Kita tuh bukan produk dari keadaan. Tapi kita adalah produk dari nilai. Jadi kalau kita ingin membentuk diri kita, bentuklah dari nilai. Jadi jangan biarkan banyak faktor selain nilai, dalamnya adalah Islam, itu yang membentuk kita. Nah, maka bagaimana kita mendefinisikan diri kita, mengubah diri kita, ubahlah nilai kita. Pikiran kita, perasaan kita, perilaku kita, itu sesuai dengan Islam. Ya. Nah, termasuk juga kalau sudah sesuai dengan Islam, maka bagaimana kita bersikap kepada orang tua, bagaimana kita memenuhi keinginan orang tua, itu juga dengan standar Islam. Kalau orang tua itu meminta lebih dari standar syariat, kita tahu, oh ternyata orang tua kita meminta lebih dari standar syariat. Misalnya, orang tua kita meminta harta kita untuk hidup poya-poya misalnya. Orang tua kita meminta kita untuk menjadi orang yang kaya raya misalnya. Nah, kita tahu nih, permintaannya memang harus diikuti. Nah, kalau sudah offside gitu dulu dari syariat, maka kita tahu, oh berarti ini orang tua kita salah, kita nasihati dengan baik, kita sampaikan Diingatkan. dengan baik, kita ingatkan dengan baik. Tidak harus kita mengikuti ya sesuatu yang itu melanggar aturan Allah.